Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi kompleks. Adapun definisi dari kompleks yaitu definisi 1.1. Himpunan bagian tidak kosong dari suatu grup G bintang disebut kompleks. Kemudian definisi 1.2. Misalkan A dan B kompleks dari grup G bintang, maka hasil kali kompleks A besar B besar adalah himpunan A kecil bintang B kecil dengan A kecil anggota dari A besar dan B kecil anggota dari B besar. Secara matematis dinotasikan A besar B besar sama dengan himpunan A bintang B, di mana A kecil elemen A besar dan B kecil elemen B besar. Selanjutnya definisi 1.3. Jika A kompleks dari grup G, maka A inverse sama dengan himpunan A inverse di mana A kecil elemen A besar. Adapun catatan dari kompleks yaitu jika dikatakan grup G, pastilah terdapat suatu operasi biner pada G yang memenuhi 4 aksioma. Operasi biner sebarang dua elemen A kecil dan B kecil ditulis AB, sehingga dapat didefinisikan AB sama dengan himpunan AB di mana A kecil elemen A besar dan B kecil elemen B besar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Muhammad Al-Ghifari Al-Ayubi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teorema kompleks. Nah, untuk teorema yang pertama yaitu teorema 1.1 yang berbunyi, misalkan H dan K adalah kompleks dari grup G, maka berlaku yang pertama, HK sama dengan HK, di mana H elemen H dan K elemen K. Yang kedua, H inverse sama dengan H inverse, di mana H elemen H. Nah, untuk contohnya, misalkan diketahui G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 terhadap operasi perkalian modulo 7 adalah suatu grup. Nah, diketahui pula H sama dengan 1, 2, dan 4, dan K sama dengan 1 dan 6. Masing-masing adalah kompleks dari G. Maka berlaku yang pertama, HK sama dengan HK, di mana H elemen H dan K elemen K. HK sama dengan 1 dikali 1 modulo 7, 1 dikali 6 modulo 7, 2 dikali 1 modulo 7, 2 dikali 6 modulo 7, 4 dikali 1 modulo 7, dan 4 dikali 6 modulo 7. Sama dengan 1 dari hasil perkalian tersebut diperoleh, yaitu hasil 1, 6, 2, 5, 4, dan 3. Kemudian untuk H inverse sama dengan H inverse, di mana H elemen H. H inverse sama dengan 1 inverse, 2 inverse, dan 4 inverse. Diperoleh 1, 4, dan 2. Kemudian untuk K inverse sama dengan 1 inverse dan 6 inverse. Diperoleh 1 dan 6. Nah, H inverse K inverse sama dengan 1 dikali 1 modulo 7, 1 dikali 6 modulo 7, 4 dikali 1 modulo 7, 4 dikali 6 modulo 7, 2 dikali 1 modulo 7, dan 2 dikali 6 modulo 7. Nah, dari hasil perkalian tersebut diperoleh 1, 6, 4, 3, 2, dan 5. Nah, selanjutnya untuk teorema yang kedua yaitu teorema 1.2 yang berbunyi, jika A, B, dan C kompleks dari grup G, maka AB kali C sama dengan A kali BC. Nah, untuk pembuktiannya, untuk membuktikan P sama dengan Q, maka harus dibuktikan P subset Q dan Q subset P. Jadi, untuk membuktikan AB kali C sama dengan A kali BC, maka kita harus membuktikan bahwa AB kali C subset A kali BC dan A kali BC subset AB kali C. Nah, yang pertama akan dibuktikan yaitu AB kali C subset A kali BC.
Di sini kita ambil S elemen AB kali C, berarti S ini sama dengan AB kali C dengan A elemen A, B elemen B, dan C elemen C. Dan A, B, dan C ini adalah elemen G. Karena A, B, dan C kompleks dari grup G, sehingga dipenuhi sifat asosiatif, yaitu S sama dengan AB kali C sama dengan A kali BC, elemen A kali BC. Diperoleh untuk setiap S elemen AB kali C, maka S elemen A kali BC. Jadi terbukti bahwa AB kali C subset A kali BC. Yang kedua yang akan dibuktikan bahwa A kali BC subset AB kali C. Nah, kita ambil T elemen A kali BC, berarti S sama dengan P dikali QR dengan P elemen A, Q elemen B, dan R elemen C, serta P, Q, dan R elemen G. Karena A dan B elemen dan C kompleks dari grup G, sehingga dipenuhi sifat asosiatif, yaitu T sama dengan P dikali QR sama dengan QR, PQ dikali R, elemen AB kali C. Jadi diperoleh untuk setiap T elemen A kali BC, maka T elemen AB kali C. Jadi terbukti bahwa A kali BC subset AB kali C. Jadi secara keseluruhan teorema tersebut terpenuhi. Nah, di sini saya ingin melanjutkan materi teorema kompleks yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu teorema 1.3. Jika H dan K suatu kompleks dari grup G, maka HK pangkat min 1 sama dengan K pangkat min 1 H pangkat min 1. Bukti, jika kita mengambil sebarang dua subgrup dari grup G, misalkan H dan K, maka HK pangkat min 1 sama dengan K pangkat min 1 H pangkat min 1. Untuk dapat menunjukkan hal ini, kita hanya cukup menunjukkan bahwa 1. HK pangkat min 1 subset K pangkat min 1 H pangkat min 1 dan HK pangkat min 1 komplement K pangkat min 1 H pangkat min 1. Nah, ambil sebarang X elemen HK pangkat min 1, maka X elemen HK pangkat min 1 X sama dengan HK pangkat min 1 untuk suatu H kecil elemen H besar, K kecil elemen K besar. Nah, X sama dengan K pangkat min 1 H pangkat min 1 untuk K elemen K besar pangkat min 1 H elemen H pangkat min 1. X sama dengan K pangkat min 1 H pangkat min 1 elemen K besar pangkat min 1 H besar pangkat min 1. Jadi HK pangkat min 1 subset K min 1 H min 1. Nah, selanjutnya materi subgrup. Definisi subgrup yaitu definisi 2.1. Misalkan G bintang suatu grup, H disebut subgrup dari G jika H kompleks dari G dan H bintang merupakan suatu grup DKL. H subgrup dari grup G jika H kompleks dari G dan H juga suatu grup terhadap operasi yang sama pada G. Contoh 1. G sama dengan 1, min 1, I, minus I. Dengan I sama dengan akar min 1, maka GS merupakan grup dari H sama dengan 1 min 1 adalah subgrup dari G karena H tidak sama dengan 0 dan H subset murni G sehingga H kompleks dari HX juga suatu grup. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai definisi subgrup. Jadi, setiap grup yang memiliki anggota lebih dari satu dijamin memiliki minimal 2 subgrup, yaitu G sendiri dan E.
di mana E merupakan unsur identitas di G. Nah, dalam hal ini G dan E disebut sebagai subgrup trivial atau subgrup improper. Selanjutnya, jika ada H yang merupakan subgrup dari G, di mana H tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan E, maka H disebut sebagai subgrup tidak trivial atau subgrup proper. Nah, mungkin itu saja yang mengenai definisi subgrup. Selanjutnya kita masuk ke materi teorema subgrup. Nah, teorema 2.1 menyatakan misalkan G adalah grup dan H kompleks dari G. H subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen H berlaku A kali B elemen H dan A inverse elemen H. Nah, kita buktikan. Nah, buktinya diketahui G adalah grup dan H kompleks dari G. Maka H subgrup dari G dan H juga merupakan grup. Maka H juga merupakan grup. Sehingga untuk setiap A, B elemen H pasti berlaku A kali B elemen H dan A inverse elemen H. Nah, sekarang akan ditunjukkan H subgrup dari G. Berarti H merupakan grup jika memenuhi keempat sifatnya. Yang pertama itu sifat tertutup. Nah, diketahui dari persamaan pertama yaitu A kali B elemen H, maka diketahui bahwa sifat tertutup ini terpenuhi. Kemudian sifat selanjutnya yaitu asosiatif. Nah, sekarang kita ambil sebarang X, Y, Z yang merupakan elemen H, maka X, Y, Z juga merupakan elemen di G karena H merupakan subset dari G dan G adalah grup, maka berlaku sifat asosiatif yaitu X kali Y kali Z sama dengan X kali Y kali Z. Perhatikan tanda kurung keduanya. Maka sifat asosiatif ini tuh terpenuhi. Sifat ketiga yaitu ada elemen identitas. Nah, dari persamaan kedua yaitu A inverse elemen H, diketahui bahwa untuk setiap A elemen H berlaku A inverse elemen H, dan menurut persamaan pertama yaitu A kali B elemen H, maka berlaku A kali A inverse elemen H dan A kali A inverse sama dengan E, maka E elemen dari H, sehingga terdapat elemen identitas ini terpenuhi. Dan sifat yang terakhir yaitu setiap elemen dalam H memiliki inverse. Nah, diketahui dari persamaan kedua yaitu A inverse elemen H, maka sifat inverse ini tuh terpenuhi sehingga H merupakan grup itu terbukti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Abdul Barakah Harum. Sekian. Teorema 2.2. Misalkan G adalah grup dan H kompleks dari G. H subgrup dari G jika dan hanya jika, maka dengan menggunakan teorema 1.2 diperoleh A B kali C sama dengan 1 0 modulo 10 1 plus 2 modulo 10 3 plus 0 modulo 10 3 plus 2 modulo 10 5 plus 0 modulo 10 5 plus 2 modulo 10 kali 9 sama dengan 1,3,5,7 kali 9 sama dengan 1 plus 9 modulo 10 3 plus 9 modulo 10 5 plus 9 modulo 10 7 plus 9 modulo 10 sama dengan 0,2,4,6. Bagaimana kalau asosiatif? Kita asosiatifkan ya. A kali B C sama dengan 1,3,5 kali 0 plus 9 modulo 10
2 plus modulo 9 2 plus 9 modulo 10 sama dengan 1,3,5 kali 9,1. Selanjutnya 1 plus 9 modulo 10, 1 plus 1 modulo 10, 3 plus 9 modulo 10, 3 plus 1 modulo 10, 5 plus 9 modulo 10, 5 plus 1 modulo 10, sama dengan 0,2,4,6. Jadi, diperoleh A, B kali C sama dengan A kali B, C. Nah, selanjutnya kita kerjakan latihan nomor 2, yaitu misalkan G adalah grup dan S elemen G. Didefinisikan C sama dengan X elemen G, di mana SX sama dengan XS. Maka, tunjukkanlah bahwa C adalah subgrup dari G. Nah, berdasarkan definisi dari C ini merupakan subset dari G. Karena C merupakan subset dari G, maka untuk setiap X elemen C, maka X itu juga elemen dari G, karena seperti yang saya bilang tadi, C itu adalah subset G. Di sini C itu tidak termasuk himpunan kosong. Kenapa? Karena E elemen G terdapat unsur elemen identitas E yang memenuhi ES sama dengan SE, sehingga E elemen C. Jadi C itu merupakan kompleks dari G. Kenapa? Karena C ini memiliki anggota yang berada di G. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa C ini adalah subgrup dari G. Di sini kita menggunakan teorema 2.1. Nah, kita ambil sebarang A, B elemen C, maka A, B juga merupakan elemen G. Nah, selanjutnya AS sama dengan SA dan BS sama dengan SP. Nah, karena A, B elemen G dan G ini adalah merupakan suatu grup, maka A, B elemen G dan A inverse elemen G itu berlaku AB dikali S sama dengan A kali BS. Di sini menggunakan sifat asosiatif. Selanjutnya, karena BS, di sini BS itu sama dengan SB, maka kita tulis A dikali SB, karena di sini BS sama dengan SB. Karena berdasarkan sifat asosiatifnya lagi, maka di sini AS dikali B. Selanjutnya, karena AS di sini itu sama dengan SA, maka kita ubah. Di sini AS berubah menjadi SA, jadi SA dikali B. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat asosiatif dapat kita tulis juga bahwa S dikali AB. Nah, nampak bahwa di sini AB dikali S sama dengan S kali AB. Sama. Nah, hasilnya sama. Selanjutnya yang kedua yaitu ES sama dengan SE. E-nya itu adalah unsur elemen identitas di C. Nah, karena ini adalah perkalian, maka E itu sama dengan misalkan A, jadi E-nya itu adalah A inverse dikali A.
itu menghasilkan E. Nah, di sini E-nya, maka E-nya kita ubah jadi A inverse A dikali S sama dengan S. Nah, begitupun dengan di ruas kanan kita ubah, jadi E-nya menjadi A inverse dikali A. Nah, berdasarkan sifat asosiatif, maka kita dapat menuliskan A inverse dikali AS sama dengan SA inverse dikali A. Karena AS di sini itu sama dengan SA, maka kita tulis A inverse dikali SA sama dengan SA inverse dikali A. Berdasarkan sifat asosiatifnya, maka di sini tertulis A inverse S dikali A sama dengan SA inverse dikali A. Bisa juga karena di sini bisa juga tertulis bahwa A inverse dikali S itu sama dengan S dikali A inverse. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, menurut teorema 2.1, maka terbukti bahwa C itu merupakan subgrup dari G. Selanjutnya nomor 3, yaitu buktikan bahwa jika H dan K masing-masing subgrup dari G, maka H irisan K juga merupakan subgrup dari G. Nah, kita akan buktikan. Diketahui H dan K itu adalah subgrup dari G. Secara langsung berarti H dan K ini adalah subset dari G itu sendiri. Jadi H subset G dan K subset G. H dan K itu bukanlah himpunan kosong. Kenapa? Karena H dan K ini memuat elemen identitas E, sehingga E itu adalah elemen dari H irisan K. Jadi kita juga simpulkan di sini bahwa H irisan K itu bukanlah termasuk himpunan kosong. Selanjutnya kita ambil X elemen H irisan K, maka X elemen H dan X elemen dari K. Nah, karena H dan K itu adalah subset dari G, maka X juga elemen dari G. Jadi, untuk setiap X elemen dari H irisan K, maka X elemen G atau H irisan K subset dari G. Dari pernyataan 1 dan 2 ini terlihat bahwa H irisan K itu kompleks dari G. Kenapa kompleks? Karena K ini tersusun atas elemen-elemen dari G itu sendiri. Nah, untuk membuktikan H irisan K itu adalah subgrup dari G, cukup kita tunjukkan bahwa AB inverse elemen H irisan K. Di sini kita menggunakan teorema 2.2. Nah, kita ambil sebarang X, Y elemen H irisan K. Nah, misalkan di sini kita ambil Y. Karena Y itu elemen H dan H itu subgrup, maka Y inverse juga termasuk elemen dari H. Lalu berdasarkan sifat tertutup, maka X, Y inverse itu juga elemen H itu
berakibat XY inverse elemen dari H. Dengan argumen yang sama, kita dapat memperoleh bahwa XY inverse juga elemen dari K. Nah, maka kita tulis di sini, karena H K subgrup, maka XY inverse elemen H dan XY inverse elemen K. Nah, maka berdasarkan sifat tertutup dari XY inverse elemen H dan XY inverse elemen K ini, maka kita peroleh XY inverse elemen dari H irisan K. Nah, menurut teorema 2.2 terbukti H irisan K itu juga merupakan subgrup dari G.